Halo Sobat Lindong semuanya. Kembali lagi di channel yang kagak jelas ini. Sebelum mulai jangan lupa, aktifkan mode santai, dan seruput kopinya dulu. Seruput 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 put 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 ah. Saat ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Wudong Qiankun atau Martial Universe versi novel. Jika narasi dan gambar kagak nyambung, karena videonya belum rilis, jadi harap dimaklumin ya. Dan jangan lupa bantu Mimin juga untuk subscribe YouTube Mimin, like, share, and comment. Oke, tanpa banyak cincong langsung saja kita mulai alur ceritanya. Let's go! Duduk di kereta, mata Lindong menoleh untuk mengamati kerumunan di sekitarnya, saat mereka dengan penuh perhatian mengamati sekeliling mereka. Dari ekspresi serius di wajah mereka, dia bisa menyimpulkan bahwa selama periode waktu ini, mereka telah diserang beberapa kali oleh binatang iblis. Fakta ini sedikit membuatnya bingung. Biasanya, meskipun binatang iblis buas, mereka tidak akan mengejar target mereka tanpa henti. Orang bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Eagle Martial Dojo untuk menarik permusuhan seperti itu. Hahaha, adik kecil Lindong, minum air nih. Sementara Lindong tenggelam dalam pikirannya, tawa tiba-tiba terdengar segera. Dia merentangkan tangannya dan meraih ke atas kantung air, sebelum mengangkat kepalanya untuk tersenyum pada orang yang telah melemparkan kantung air kepadanya. Yang terakhir adalah seorang pria parubaya yang dikenal sebagai Wu Zhen, dan usianya, ia bisa dianggap sebagai orang tua di Eagle Martial Dojo. Juga, dia adalah seorang praktisi panggung Yuan dan yang sempurna, dan memiliki prestise di Eagle Martial Dojo. Lindong memiliki kesan yang agak baik tentang pria yang belak-belakan dan lugas ini, yang agak mirip dengan Jiang Lei. Terima kasih, Kakak Wu. Lindong tersenyum, sebelum dia minum dari kantong air. Seketika, wajahnya memerah ketika dia menyadari bahwa yang terkandung di dalam tas itu bukanlah air, melainkan minuman keras. Hahaha. Ketika mereka melihat wajah Lindong yang memerah, para kru dari Eagle Martial Dojo tidak bisa menahan tawa. Huahahaha, Wu tua, jangan menggertak Lindong karena dia masih muda. Memimpin paket, Jiang Lei tertarik oleh tawa itu. Lindong tanpa daya menggelengkan kepalanya, sebelum dia melemparkan tas minuman keras itu ke arah Wu Zhen. Dia tahu bahwa mereka tidak bermaksud menghinanya, dan jujur, dia suka menikmati perasaan ini. Mungkin mereka dipengaruhi oleh karakter jujur Jiang Lei, karena sebagian besar anggota Eagle Martial Dojo agak disukai. Setelah dia menghabiskan hampir setengah tahun di hutan-hutan tua ini, Lindong cukup senang menjadi bagian dari godaan riang ini. Tentu saja, ada satu pengecualian. Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat Jiang Sui, yang tanpa sadar datang. Dalam hatinya, dia tahu bahwa wanita ini tetap enggan menerima orang asing seperti dia. Di matanya, dia menemukan kehati-hatian dan kecurigaan. Dari waktu ke waktu, Elang Martial Dojo kita akan menjelajah ke hutan kabut untuk berburu binatang iblis, mengumpulkan kristal iblis dan mencari eliksa. Jiang Sui yang duduk di samping Lindong tiba-tiba bergumam dengan santai. Namun, kali ini berbeda. Ketika salah satu anggota kru kami mengumpulkan eliksir, ia menarik seekor binatang buas muda dan akhirnya membunuhnya. Kemudian, ketika kami diserang oleh binatang-binatang iblis ini, kami menyadari bahwa binatang buas muda itu adalah anak dari Raja Buaya Macan Tutul Kabut. Petik 2. The King Alligator Mist Leopard adalah binatang iblis yang cukup terkenal dan ganas di hutan mist. Satu laki-laki dan satu perempuan, jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka dapat mencocokkan dengan praktisi tahap form creation tingkat lanjut. Selama periode waktu ini, alasan mengapa kita terus-menerus diserang kemungkinan karena perintah mereka. Besok, kita akan meninggalkan hutan kabut. Berdasarkan karakter licik dan ganas mereka, mereka pasti akan menyerang malam ini. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong akhirnya menyadari mengapa atmosfer di pasukan ini agak aneh. Ternyata mereka sedang diburu. Jika apa yang dikatakan Jiang Sui benar, yang disebut Raja Alligator Leopard pria dan wanita ini pasti telah bekerja sama. Pada saat itu, jika mereka membawa binatang iblis lain untuk membunuh mereka, orang-orang mereka kemungkinan besar akan hancur. Aku tidak menyetujui kamu bergabung dengan kami, karena aku merasa kamu akan menyeret kami ke bawah pada saat itu. Kata-kata Jiang Sui sangat langsung. Lindong lebih muda darinya dan dia tampak seperti bocah yang masih muda. Sudah merupakan peregangan bagi kru mereka saat ini untuk melindungi Yinyin kecil dan yang lainnya.
Dengan penambahan Lindong, mereka harus menggunakan lebih banyak tenaga kerja. Oh, pada saat itu, jangan khawatir tentang aku. Lindong menggosok wajahnya, yang terbakar dari alkohol, saat dia terkekeh. Mata indah Jiang Sue menatap Lindong, sebelum dia tiba-tiba berkata, namun, ayah mengatakan kepada aku bahwa kamu tidak sesederhana seperti yang kamu lihat. Lindong sedikit terkejut dan menolak berkomentar. Meskipun aku tidak sepenuhnya mempercayainya, namun, aku harap kamu tidak akan bersekongkol melawan dojo kami. Lebih jauh, jika situasinya memburuk malam ini, tolong rawat Yinyin kecil. Suara Jiang Sue perlahan berubah lembut. Setelah dia berbicara, dia melayang bersama dengan aroma wangi. Wanita ini, saat dia menatap sosok Jiang Sue yang cantik, Lindong tanpa daya menggelengkan kepalanya. Hehehe, adik kecil Lindong, tidak mempedulikannya. Bocah Suer itu sangat peduli pada dojo ini dan dia tidak ingin apapun terjadi padanya. Jujur, dia memiliki hati yang sangat baik. Makanan yang kamu makan hari ini secara khusus dikirimkan kepada kamu sesuai instruksinya. Uzen berjalan dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Lindong tersenyum lembut. Hati-hati malam ini. Kamu adalah orang yang benar-benar sial untuk menemukan kita. Uzen menepuk bahu Lindong saat dia menghela nafas. Lindong mengangguk. Dia bisa melihat ekspresi sangat khawatir di tengah alis Uzen. Sepertinya dia terus-menerus mengkhawatirkan potensi masalah malam ini. Setelah berbicara dengan Lindong sebentar, Uzen berbalik dan pergi. Menatap ekspresi serius di wajah mereka, Lindong dengan lembut menghela nafas. Kakak, apakah kita akan baik-baik saja? Little Yinyin keluar dari gerobak, membawa Little Flame di tangannya, saat matanya yang besar menatap Lindong dan bertanya. Haha, itu akan baik-baik saja. Hanya beberapa binatang buas bodoh, tidak ada yang perlu ditakutkan. Lindong tersenyum lembut sambil menepuk-nepuk kepala kecil Yinyin dan dengan lembut menghiburnya. Saat kru terus bergerak maju, langit berangsur-angsur mulai gelap. Sementara itu, suasana di antara para kru mulai berubah tegang saat semua orang dengan erat memegang senjata mereka. Bagaimanapun, mereka mengerti bahwa malam ini akan menjadi malam yang paling menantang bagi mereka. Mengatur kemah. Berdiri di depan, Jiang Lei tiba-tiba berhenti, dan menatap langit, saat dia tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Ketika mereka mendengar perintahnya, anggota Eagle Martial Dojo mulai sibuk. Dalam waktu singkat, sebuah perkemahan muncul di hutan kosong ini. Selanjutnya, berbagai struktur pertahanan sederhana juga dibangun. Sepertinya elang doa bela diri ini cukup berpengalaman dalam berurusan dengan binatang iblis ini. Sehubungan dengan masalah ini, Lindong bisa memberikan sedikit bantuan. Karena itu, dia hanya bisa duduk di kereta sambil melihat mereka bekerja. Adik kecil Lindong, hati-hati malam ini. Jika kita bisa bertahan sepanjang malam, kita akan baik-baik saja. Setelah mereka selesai mempersiapkan, Jiang Lei berjalan dan berbicara sambil tersenyum. Iya, Lindong dengan lembut tersenyum saat dia mengangguk. Juga, adik kecil Lindong, jika mungkin, tolong rawat Yinyin kecil malam ini. Jiang Lei menatap Yinyin, yang berdiri di samping Lindong, sebelum dia tiba-tiba bertanya dengan tulus. Kakak Jiang, jangan khawatir. Tidak ada yang akan terjadi padanya. Lindong tersenyum. Terima kasih. Jiang Lei dengan lembut menghela nafas lega, sebelum ia dengan serius menangkupkan tinjunya ke Lindong. Meskipun dia bisa merasakan bahwa Lindong bukan individu biasa, dia tidak memintanya untuk membantu mereka. Lagi pula, dia sangat menyadari bahwa saat ini, keduanya belum memiliki hubungan yang dalam. Oleh karena itu, karena mereka membantu membimbing Lindong, memintanya untuk melindungi Yinyin kecil sudah merupakan kesepakatan yang adil. Di bawah tatapan tegang kerumunan, malam hari akhirnya tiba-tiba tiba. Pada malam hari, visibilitas di dalam hutan kabut semakin menurun. Bahkan dengan obor yang menyala, visibilitas mereka terbatas pada radius tertentu. Orang banyak buru-buru memakan makanan untuk mengisi perut mereka, sebelum mereka bersiaga. Paku-paku kayu yang tajam dipasang di sekeliling kamp, sementara puluhan orang duduk di tengah saat mereka memegang senjata mereka. Terkandung dalam mata mereka, adalah ekspresi tegang serta yang ganas. Setelah diserang oleh binatang iblis ini selama berhari-hari, mereka jelas marah juga. Seluruh tempat perkemahan menjadi sangat sunyi senyap dan hanya suara derak dari lubang api yang bisa didengar. Lindong duduk di tengah kerumunan.
Di sampingnya, ada Yinyin kecil dan beberapa anggota yang terluka. Dia adalah satu-satunya yang tetap tenang di antara kerumunan. Setelah berlatih sendirian selama setengah tahun di hutan, ia telah menghadapi segala macam situasi berbahaya. Bahkan, dia hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Karenanya, dia sama sekali tidak menganggap situasi saat ini berbahaya. Kabut tebal menyelimuti hutan. Tiba-tiba, bau darah samar-samar muncul. Mereka datang. Telapak tangan Lindong dengan lembut menepuk kepala Yinyin, saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya bisa didengar olehnya. Sesh, sesh. Setelah dia berbicara, suara gemuruh tiba-tiba bergema di dalam hutan. Tiba-tiba, sepasang mata hewan yang agak berdarah merah muncul di dalam kabut. Dua ang. Ketika mereka melihat bahwa orang itu memang telah tiba, wajah anggota Eagle Martial Dojo menjadi sedingin es, ketika mereka perlahan berdiri. Sementara itu, cengkeraman pada senjata mereka perlahan menegang. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak binatang iblis mulai berkumpul. Dalam sekitar 10 menit, lebih dari 100 sudah berkumpul, dan dari kelihatannya, sepertinya jumlah mereka masih meningkat. Saat dia menatap banyak binatang iblis, ekspresi kagum melintas di mata Lindong. Sepertinya yang disebut Leopard Alligator King ini memiliki kekuatan yang cukup kuat di dalam hutan kabut ini. Di samping Lindong, ketika Yinyin kecil melihat sejumlah binatang buas iblis, wajah mungilnya berubah sedikit pucat, ketika tangannya mencengkeram erat ke baju Lindong. Dua ar. Tidak lama setelah binatang iblis ini muncul, tanah tiba-tiba bergetar. Segera, dua aura yang sangat ganas muncul dari kabut. Miss Leopard Alligator King. Ketika mereka mendeteksi dua aura ganas ini, wajah anggota Eagle Martial Dojo akhirnya menjadi pucat. Faktanya, bahkan mata Jiang Lei mulai sedikit gelap. Bayangan raksasa mereka menjadi semakin jelas di tengah kabut, sebelum akhirnya, dua binatang iblis besar dan mengerikan muncul di bawah cahaya obor. Ketika mereka menatap mata berdarah dan ganas dari kedua binatang iblis ini, setiap hati anggota Eagle Martial Dojo mulai melompat dengan keras. Berdiri di depan, sosok cantik Jiang Sui juga mulai bergetar sedikit. Masalah terbesar memang telah tiba pada akhirnya. Apakah ini Raja Buaya Macan Tutul? Lindong berbalik untuk melihat dua binatang iblis yang ganas dan mengerikan itu, ketika jari-jarinya dengan lembut mengusap pahanya. Mereka memang terlihat sedikit biadab. Jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Semua orang berhati-hati. Saat dia melirik perkemahan, yang dipenuhi dengan segerombolan binatang iblis, dan menoleh untuk melihat dua binatang raksasa menakutkan di tengah, wajah Jiang Lei serius saat dia bergema dalam. Tua, pimpin para pria dan lindungi Kam. Iya, wajah Wu Zhen serius saat dia menjawab. Pisau mengkilap di tangannya sekarang dibungkus dengan kekuatan Yuan yang tebal dan memancarkan cahaya terang. Di bawah bayang-bayang malam, cahaya ini bahkan lebih nyaman daripada nyala api apapun. Dojo Master, bagaimana dengan dua Leopard Alligator Kings? Tanya anggota Eagle Martial Dojo. Jiang Lei terdiam sesaat, sebelum dia bergema, aku akan menghentikan mereka. Kalian semua dengan cepat menangani binatang iblis lainnya. Petik 2. Dojo Master. Ketika dia mendengar bahwa Jiang Lei sebenarnya berencana untuk menghentikan kedua Raja Alligator Leopard sendirian, wajah-wajah anggota Eagle Martial Dojo langsung berubah ketika mereka buru-buru berteriak. Berhenti menyalak. Jika kamu tidak ingin aku mati, cepat-cepat rawat iblis-iblis lainnya dan kemudian bergegas dan bantu aku. Jiang Lei berteriak. Iya nih. Ketika mereka mendengar kata-katanya, anggota Eagle Martial Dojo mengepalkan tangan mereka, sebelum mereka akhirnya setuju dengan lembut. Adik Lindong, tolong rawat Yinyin kecil dan yang lainnya. Kami sedikit bertangan pendek. Jiang Lei tiba-tiba berbalik, sebelum ia berteriak keras ke arah Lindong. Ketika mereka mendengar kata-katanya, beberapa anggota Eagle Martial Dojo terkejut. Setelah hari ini, mereka agak akrab dengan Lindong. Namun, yang terakhir tidak menunjukkan kecakapan luar biasa. Oleh karena itu, sepertinya itu terlalu berisiko bagi Jiang Lei untuk memberikan tugas ini kepadanya. Kakak Jiang, jangan khawatir. Sehubungan dengan tatapan curiga mereka, Lindong tidak memperhatikannya, karena ia menepuk kepala kecil Yinyin dan menjawab sambil tersenyum. Ngaung. Sama seperti Lindong tersenyum,
Di tengah binatang iblis, dua leopard alligator kings yang tampak mengerikan segera melepaskan raungan yang menghancurkan bumi. Raungan ini sangat memekakkan telinga dan terdengar seperti campuran geraman macan tutul dan raungan buaya. Bahkan, itu menyebabkan gendang telinga pendengar berdarah saat kepala mereka sakit. Oh, binatang itu benar-benar dapat menggunakan serangan energi mental, kekaguman melintas di mata Lindong. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan binatang iblis yang benar-benar bisa menggunakan serangan energi mental. Namun, di depannya, serangan energi mental semacam ini jelas tidak berharga. Dengan jentikan jempolnya, gelombang kejut yang tak berbentuk menghilang dengan cepat dan langsung menetralkan bahwa energi mental menggeram. 2R. Geraman Leopard Alligator King jelas merupakan sinyal untuk mengisi daya. Oleh karena itu, setelah menggeram, haus darah yang terkandung di mata 100 orang di atas binatang iblis semakin intensif. Segera, kuku mereka mulai bergerak menyebabkan tanah di bawah mereka bergetar. Kemudian, seperti gelombang pasang, binatang buas ini mengerumuni perkemahan. Aura mereka benar-benar mencengangkan, membunuh. Ketika mereka menghadapi gelombang binatang iblis ini, niat membunuh bersinar di mata anggota Eagle Martial Dojo. Pada titik ini, mereka tidak punya tempat untuk lari. Oleh karena itu, satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup adalah mati-matian. 2R. Gelombang binatang iblis itu menghantam keras struktur pertahanan kayu yang didirikan di sekitar kamp, sebelum beberapa dari mereka langsung ditusuk. Namun, karena jumlahnya yang sangat banyak, ketika mayat dengan cepat menumpuk, struktur pertahanan yang belum sempurna itu menjadi tidak berguna. Kemudian, gelombang berikutnya iblis bis segera menyembur. Pertempuran sesungguhnya telah dimulai. Ketika bau darah mendekati mereka, setiap anggota Eagle Martial Dojo tahu bahwa momen berikutnya akan menjadi momen paling berdarah malam itu. Bus. Tik Yuan Power langsung meledak maju. Setiap anggota Eagle Martial Dojo ternyata terkoordinasi dengan baik. Dengan mereka bertiga dalam satu tim, mereka membentuk formasi masing-masing. Sementara itu, bilah tajam di tangan mereka dibungkus dengan Yuan Power, karena mereka secara langsung membelah setiap binatang iblis yang menyerang mereka. Beberapa lusin, penggiling daging, mini dibentuk. Di sekeliling mereka, darah segar memancar keluar, saat mayat binatang iblis mulai menumpuk. Darah segar merah gelap mulai mewarnai tanah merah, ketika bau darah ditambah dengan jeritan mengerikan mulai menyebar di seluruh hutan ini. Ngaung. Ketika mereka melihat penggiling daging, mini yang dibentuk oleh tubuh anggota Eagle Martial Dojo, kilatan kejam melintas di pupil dari kedua Raja Leopard Alligator King yang ganas itu. Kemudian, dua binatang buas itu, dengan kuku seberat batu besar, benar-benar secepat kilat menuju perkemahan. Karena kekuatan mereka yang hebat, formasi apapun yang mereka temui, terlepas dari betapa rumitnya dirancangnya itu, atau seberapa baik mereka bekerja bersama, hasilnya akan tetap sama, formasi akan dihancurkan dan nyawa akan hilang. Lebih jauh lagi, begitu formasi ini dihancurkan, Yinyin kecil dan anggota yang terluka lainnya, yang bersembunyi di belakang, akan dianggap tidak berdaya. Kedumprang. Oleh karena itu, ketika Jiang Lei melihat tindakan kedua Leopard Alligator King ini, ekspresi wajahnya berubah secara dramatis. Dua bayangan pisau diukir dari pedang lebar di tangannya, sebelum mereka secara langsung merobek puluhan iblis bis di dekatnya. Kemudian, mundur selangkah, sosoknya melesat maju sebelum dia mendarat tepat di tengah jalan kedua Raja Macan Tutul. Saat semua kekuatan Yuan di tubuhnya menyembur, dia mengayunkan pedangnya dengan marah. 2R. Segera, gelombang kejut Yuan Power yang dahsyat meledak. Bayangan bila itu mengukir lapisan tanah yang tebal di tanah, sebelum dengan kejam menghantam tubuh kedua Raja Macan Tutul itu. Kedumpraang. Suara logam yang jernih terdengar di tengah malam, saat Yuan Power yang kuat meledak di tubuh kedua Raja Leopard Alligator. Kemudian, serangan mendadak itu benar-benar berhasil menghentikan momentum kedua Leopard Alligator Kings. Ngaung. Ketika mereka diserang, kedua Leopard Alligator King melepaskan geraman marah. Sumber energi merah gelap berkilau di tubuh mereka, sebelum mereka sekali lagi menginjak-injak kuku mereka dan berlari maju. Sama seperti dua tank, mereka dengan ganas menuduh Jiang Lei. Di belakang Jiang Lei adalah formasi pertahanan, maka dia tidak punya ruang untuk mundur.
Saat dia menusukkan pedang lebar di tangannya ke tanah, dia mulai memanfaatkan setiap tetes terakhir Yuan Power di tubuhnya. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya dia berencana untuk secara paksa melawan serangan gabungan dari dua binatang buas ini. Kedebuk. Tabrakan itu terjadi dalam sekejap, ketika dua binatang raksasa seperti tank itu membanting ke pedangnya. Sebuah ledakan kuat segera meledak, menyebabkan retakan seperti jaring laba-laba muncul di tanah sekitarnya. Ngaung. Bentrokan yang hebat itu secara langsung menyebabkan geraman muncul dari tenggorokan Jiang Lei, sementara dia juga dipaksa mundur selusin langkah sebelum akhirnya bisa menstabilkan dirinya. Jelas, itu bukan keputusan yang bijaksana untuk langsung berhadapan dengan binatang buas ini. Ayah. Ketika dia melihat bahwa Jiang Lei terluka, berdiri di belakang, Jiang Sui, yang sedang berjuang keras dengan binatang iblis lainnya berteriak segera. Sementara itu, berdiri di samping Lindong, kabut gas mulai berputar di dalam mata besar Yin Yin. Pertahankan formasi pertahanan. Tangan Jiang Lei dengan erat mencengkeram pedang besarnya, ketika darah segar mulai menyembur keluar dari telapak tangannya. Saat dia menghela napas dalam-dalam, dia berteriak tanpa memalingkan kepalanya. Ayo, binatang buas, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan pada Eagle Martial Dojo. Ger. Ketika mereka mendengar teriakan Jiang Lei, kedua leopard alligator king sekali lagi melepaskan geraman tajam. Saat kuku mereka menginjak tanah, suara gemuruh meletus. Kemudian, dengan serangkaian suara ledakan, mereka sekali lagi menyerang Jiang Lei. Ketika dia menyaksikan pemandangan ini, ekspresi wajah Jiang Lei berubah serius, saat dia dengan panik mengumpulkan semua kekuatan Yuannya di ujung pedang besarnya. Namun, sama seperti kedua raja aligator macan itu akan sekali lagi bertabrakan dengan Jiang Lei, salah satu dari mereka tiba-tiba berbelok tajam karena dengan hati-hati menghindari yang terakhir, kemudian, mempertahankan momentum destruktif yang sama, ia berlari menuju formasi pertahanan yang terletak di belakang. Kedumpraang. Karena kecepatannya yang ekstrim, di depan Leopard Alligator King, udara di sana dikompresi. Selanjutnya, serangkaian ledakan udara terdengar, menyebabkan parit besar di tanah di depan. Perkembangan mendadak ini benar-benar melebihi harapan Jiang Lei. Seketika, ekspresi wajahnya berubah sangat buruk. Tepat ketika dia berencana untuk kembali untuk membantu mereka, Raja Aligator Macan Tutul lainnya telah berlari maju. Jika dia tertangkap basah oleh serangannya, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Suer, hati-hati. Cepat mundur. Petik 2. Tanpa pilihan lain, Jiang Lei hanya bisa memperingatkan mereka. Itu karena yang pertama di jalur Leopard Alligator King, adalah Jiang Lei, Wu Zhen dan formasi lainnya. Setelah dia berteriak, Jiang Sui, Wu Zhen dan yang lainnya segera menyadari bahwa Raja Buaya Macan Tutul menuju ke arah mereka. Seketika, wajah mereka menjadi pucat. Bagaimanapun, mereka bukan Jiang Lei dan mereka tidak bisa menahan pukulan dari Raja Buaya Macan Tutul itu. Kedebuk. Sebuah ledakan udara yang disebabkan oleh udara terkompresi sangat menghantam pisau di tangan Wu Zhen karena langsung meniup yang terakhir, sebelum ia mendarat dengan berat di belakang formasi. Pembukaan tiba-tiba dalam formasi pertahanan mereka menyebabkan setiap anggota Eagle Martial Dojo berseru kaget. Terutama ketika mereka melihat bahwa Leopard Alligator King melesat, wajah mereka semua menjadi sangat pucat. Suer, cepat menghindar. Ketika mereka melihat bahwa Jiang Sui masih berdiri di jalur Leopard Alligator King, beberapa dari mereka buru-buru berteriak. Namun, ketika dia mendengar peringatan mereka, Jiang Sui mengertakkan gigi. Bagaimanapun, dia mengerti bahwa jika dia mundur sekarang, formasi pertahanan mereka akan hancur total. Pada saat itu, hasil akhirnya akan sama. Mengambil napas dalam-dalam, Yuan Power kemudian menyembur keluar dari tubuh Jiang Sui. Segera, ledakan udara melolong. Nyiing, berdengung. Jiang Sui melambaikan pisau di tangannya, saat dia langsung memotong ledakan udara itu. Namun, segera, belasan ledakan udara lainnya mengeluarkan buih. Saat mereka terus meledak, gelombang kejut udara yang kuat langsung meniup pedang di tangannya. Sementara itu, dia juga terlempar ke belakang, sebelum akhirnya jatuh ke tanah, sementara wajahnya berubah pucat saat dia tak berdaya menatap binatang raksasa mengerikan yang tumbuh dengan cepat di matanya. Tidak. Ketika beberapa anggota Eagle Martial Dojo melihat pemandangan ini,
mereka semua benar-benar khawatir. Beberapa dari mereka mencoba bergegas untuk membantu, namun sepertinya sudah terlambat. Kakak, mata kecil Yinyin yang besar itu merah. Jika dia tidak ditahan oleh anggota Eagle Martial Dojo, dia mungkin akan berlari ke arah saudara perempuannya. Ah, ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong yang sedang duduk, dengan lembut menghela nafas sebelum dia berdiri. Adik kecil Lindong, jangan pergi. Ketika Wu Zhen, yang terpesona, melihat tindakan Lindong, dia buru-buru berteriak. Namun, saat dia berteriak, dia segera melihat bahwa dengan ketukan jari kakinya, Lindong sudah muncul di depan Jiang Sui. Apakah kamu mencari mati? Itu adalah tahap penciptaan iblis binatang. Petik 2. Ketika dia melihat penguatan mendadak ini, Jiang Sui awalnya terkejut. Namun, ketika dia melihat identitas penolongnya, ekspresi wajahnya langsung berubah ketika dia buru-buru berteriak. Namun, Lindong tidak peduli tentang dia. Saat dia mencengkeram telapak tangannya, timbangan kuno surgawi yang tangguh namun mengerikan muncul. Saat tombak kuno menghantam tanah, semua orang bisa merasakan aura yang bahkan melebihi Jiang Lei yang menyebar keluar dari tubuh yang tampak lemah itu, seperti naga yang terbangun. Suaranya segera berhenti, karena tindakan semua orang di perkemahan tampaknya melambat. Wajah Jiang Sui dipenuhi dengan rasa tidak percaya ketika dia menatap sosok di depannya. Dalam hal ini, tubuh yang awalnya tampak lemah sekarang tampak cukup kuat untuk berdiri ke langit. Apa yang ayah katakan, benar. Saat ini, di dalam pikiran Jiang Sui, hanya kalimat yang melayang. Sepertinya pria yang terlihat malas ini tidak sesederhana itu. Aura yang hebat tiba-tiba meledak di daerah itu, menyebabkan udara di sekitarnya tampak mengeras. Namun, kekuatan destruktif di balik tuduhan Leopard Alligator King tidak berkurang sedikit pun. Sementara itu, kilatan kejam dan ganas bersinar di murid merahnya yang berapi-api. Dua ar, tanah bergetar, menyebabkan semua orang dengan cepat terbangun dari keadaan pingsan mereka. Ketika mereka berbalik untuk melihat Leopard Alligator King yang tangguh, hati semua orang melompat dengan keras. Dengan satu tangan meraih tombaknya, Lindong mengepalkan tangan yang lain menjadi tinju, ketika warna perunggu hijau dengan cepat membungkus lengan di bawah lengan bajunya dan aura yang kuat dan dingin muncul dari dalam tubuhnya. Lindong tenang saat dia menatap binatang yang tumbuh dengan cepat di matanya. Serangkaian bola meriam terbang ke arahnya dengan suara melolong yang menusuk. Namun, ketika mereka berada beberapa meter dari tubuhnya, bola meriam udara ini meledak di udara. Dari kelihatannya, seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang melindungi Lindong. Mata macan tutul buaya yang merah menyala saat mendekatinya. Terbukti, penghalang tak terlihat Lindong tidak akan memiliki efek signifikan pada tuduhan mantan. Karenanya, tubuh Leopard Alligator King bahkan tidak berhenti sejenak, karena secara langsung merobek pembatas. Segera, Lindong merasakan angin yang kuat menderu ke arahnya. Dalam menghadapi serangan yang kuat dari Leopard Alligator King, Lindong tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Namun, fakta yang paling mengejutkan adalah bahwa alih-alih menggunakan tombak panjangnya untuk membela diri, tinjunya ditinju dengan ganas. Sebuah pukulan meledak dengan gema yang dalam. Samar-samar, orang bisa melihat cahaya emas dan perunggu berkilauan di tinjunya. Tidak disangka dia benar-benar menerima Leopard Alligator King dengan tinjunya. Ketika mereka melihat pemandangan ini, setiap anggota Eagle Martial Dojo terkejut. Lagi pula, bahkan seseorang sekuat Jiang Lei harus meminjam kekuatan pedang besarnya untuk melawan Alligator Leopard King. Oleh karena itu, menggunakan tinju seseorang untuk bertarung langsung melawan binatang buas ini, yang secara alami diberkahi dengan kekuatan seperti dewa, adalah keputusan yang sangat bodoh. Lindong mengabaikan banyak ekspresi terkejut. Sementara itu, warna hijau gelap meletus dari seluruh lengannya, samar-samar, orang bisa merasakan kekuatan melonjak di dalam. Kedumpraang. Dalam sekejap, kepalan tinjunya menghantam keras kepala Leopard Alligator King, yang dilindungi oleh kulit tebal. Seketika, waktu seolah terhenti dan gelombang kejut yang kuat, terlihat oleh mata T3L4N4 nanogram, segera menyembur dari sudut kontak mereka. Kedebuk. Tanah-tanah melonjak ke atas seperti beberapa naga lumpur, sebelum mereka meledak di udara, berubah menjadi serpihan lumpur saat mereka mendarat. Kedebuk. Lumpur memenuhi dan menari-nari di langit,
ketika orang banyak tiba-tiba mendengar suara raungan marah. Ketika mereka berbalik untuk melihat, murid-murid mereka segera menyusut, ketika ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Di tempat di mana lumpur jatuh, Leopard Alligator King raksasa tidak menerbangkan Lindong seperti yang semua orang harapkan. Sebagai gantinya, itu telah dipaksa mendorong mundur sekitar selusin meter oleh kekuatan yang tangguh. Saat keempat kakinya didorong ke tanah, 4 bekas yang dalam tertinggal. Dia benar-benar membelokkan Leopard Alligator King dengan satu pukulan. Semua orang dari Eagle Martial Dojo tanpa sadar menelan ludah mereka, sebelum mereka berbalik untuk melihat Lindong, yang hanya mundur 2 langkah. Dalam hati mereka, badai mulai muncul. Kekuatan hebat seperti itu, apakah orang itu benar-benar manusia? Jiang Sui, yang berada di belakang Lindong, juga tak mampu berkata-kata oleh adegan ini. Menerbangkan Leopard Alligator King yang terkenal dengan sekali pukul, bahkan Jiang Lei tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Periksa Yinyin kecil dan yang lainnya. Serahkan binatang buas ini kepadaku. Sementara pikiran Jiang Sui dalam kekacauan karena adegan ini, di depannya, Lindong tiba-tiba memijat pergelangan tangannya saat dia menginstruksikannya tanpa memutar kepalanya. Kamu, harap berhati-hati. Jiang Sui membuka mulut merah kecilnya, dan akhirnya berkata dengan lembut. Saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa pemuda ini, yang dia pikir akan menjadi beban, sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan. Lindong terkekeh sebelum dia segera berbalik menghadap Leopard Alligator King, yang matanya merah darah. Binatang ini benar-benar sangat kokoh. Ger. Leopard Alligator King, yang didorong kembali oleh pukulan Lindong, menatapnya dengan jahat. Tiba-tiba, cahaya merah muda muncul di seluruh tubuhnya. Berkat cahaya merah ini, beberapa paku di tubuhnya benar-benar mulai memanjang dan membentuk diri mereka menjadi bilah yang mematikan. Leopard Alligator King saat ini benar-benar mesin pembunuh. Setelah paku diperpanjang, Leopard Alligator King berayun, saat dengan ganas berlari ke arah Lindong. Bau darah mengalir di wajahnya, saat dia merasakan aura yang sangat menindas. Saat dia menatap Leopard Alligator King yang dengan keras menuduhnya lagi, Lindong dengan dingin mendengus. Ujung kakinya mengetuk tanah, saat tubuhnya tersapu ke depan. Di udara, tombak kuno di tangannya tiba-tiba menari, karena menimbulkan riak gelombang kejut Yuan Power yang kuat. Kedumpraang. Cahaya keemasan gemerlap meletus dari tombak kuno, sebelum mereka berubah menjadi serangkaian bayang-bayang tombak yang tangguh, yang menghantam keras tubuh seperti baja Leopard Alligator King, menyebabkan percikan api muncul. Tubuh Leopard Alligator King sangat tangguh. Oleh karena itu, sebagian besar praktisi tahap form creation biasa tidak dapat menembus pertahanannya. Namun, itu berbeda untuk Lindong, yang memiliki timbangan surgawi kuno. Dengan kekuatan Soul Tracer-nya yang berada di peringkat menengah, bayang-bayang tombak yang tangguh langsung meninggalkan beberapa tanda sedalam setengah inci pada kulit keras Leopard Alligator King, bahkan menyebabkan darah merah gelap mengalir keluar dari beberapa luka ini. Sisik ikan tombak. Seekor ikan raksasa menyeramkan menyapu keluar, bersama-sama dengan beberapa bayangan tombak yang tangguh, ketika mereka dengan kejam menghantam tubuh macan Alligator King. Seketika, jumlah luka di tubuhnya terlihat meningkat. Binatang iblis, yang tampaknya tak terkalahkan bagi Jiang Sui dan yang lainnya, sekarang tampak dalam keadaan yang sangat menyesal di tangan Lindong. Ger. Setelah dipukuli secara menyedihkan oleh Lindong, Leopard Alligator King jelas marah. Segera, tubuhnya mulai bergetar hebat ketika cahaya merah gelap tiba-tiba menyembur, dan puluhan duri tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Kekuatan yang dihasilkan sangat luar biasa, dan itu bahkan bisa cocok dengan Soul Tracer peringkat rendah. Terbukti, Leopard Alligator King sudah mulai mati-matian melawan. Menundukkan Golden Platform Magic Palm. Namun, dalam menghadapi serangan balik Leopard Alligator King, Lindong dalam hati tertawa. Tangannya mencengkeram, ketika platform emas yang gemerlap segera terwujud di udara, sebelum terayun dan memecah selusin duri. Kemudian, tanpa setetes kekuatan, itu menghantam tubuh macan Alligator King seperti gunung kecil. 2R. Di bawah tatapan kaget dari kerumunan, platform emas turun dengan keras. Kekuatannya yang tangguh secara langsung menyebabkan setengah dari tubuh raksasa Leopard Alligator King tenggelam ke dalam lumpur. Dalam menghadapi serangan yang begitu kuat,
retakan muncul pada kulit tahan lama Leopard Alligator King, saat darah segar mengalir keluar. Ngaung, ngaung. Leopard Alligator King jelas agak linglung oleh pukulan itu, karena dengan panik berjuang dan meraung. Deru macan buaya macan tutul jelas memiliki efek stimulasi yang sangat besar pada binatang iblis lainnya. Segera, serangan mereka menjadi semakin ganas, karena mereka bergerak maju secara manual. Ini menyebabkan tekanan pada anggota Eagle Martial Dojo untuk melonjak. Bahkan Jiang Sui dan yang lainnya dipaksa untuk bergabung kembali dengan keributan dan membentuk formasi defensif. Api kecil. Ketika dia melihat situasi ini, alis Lindong dengan lembut mengerut saat dia berteriak. Ngaung. Ketika mendengar perintah Lindong, flame kecil, yang sedang dibawa oleh Yinyin kecil, tiba-tiba membuka matanya, dan dengan mudah melarikan diri dari lengan Yinyin kecil. Cahaya penerangan meletus, dan di bawah tatapan kaget Jiang Sui dan yang lainnya, api kecil berubah menjadi bentuk pertempurannya. Dengan raungan keras, ia bergerak menuju binatang iblis, petir berkedip dan ekor ular sanca mendesis, seperti harimau di dalam sekelompok domba, ia menghentikan binatang iblis. Jiang Sui dan yang lainnya menatap anak kucing yang sebelumnya tampak sopan itu, yang sekarang telah berubah menjadi binatang buas yang menakutkan dan menakutkan. Ekspresi wajah di wajah mereka sangat menarik. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong tidak hanya kuat, bahkan peliharaannya pun begitu mengerikan. Kamu akan tunduk. Sebuah cahaya keemasan berkilauan, sebagai platform emas yang terbentuk dari Yuan Power, terus-menerus memburu Leopard Alligator King dengan kekuatan yang menakutkan, menyebabkannya melarikan diri dengan putus asa, pemandangan yang sangat menyedihkan. Ngaum. Setelah itu dipukul dengan kejam beberapa kali, bahkan dengan pertahanannya yang kuat, macan buaya macan tidak tahan lagi. Seketika, itu mengeluarkan raungan marah dan tak berdaya, karena kemudian lepas landas. Ketika pemimpin binatang iblis melarikan diri, sisa dari binatang iblis jelas kehilangan semangat, dan mereka dengan cepat mundur. Dalam beberapa menit singkat, semua binatang iblis telah pergi, dan bahkan Raja Buaya Macan Tutul lainnya yang bertarung dengan Jiang Lei akhirnya melarikan diri dengan enggan, meninggalkan tumpukan bangkai. Setelah binatang iblis tersebar, tekanan langsung menghilang, dan beberapa anggota Eagle Martial Dojo merosot ke tanah. Jelas, pertempuran intensif telah menghabiskan terlalu banyak energi mereka. Tentu saja, ketika mereka terengah-engah, mata mereka semua berpaling untuk melihat pemuda itu, yang perlahan melayang turun dari udara. Ekspresi panas muncul di mata mereka. Situasi yang awalnya putus asa ini dengan mudah diselesaikan oleh Lindong, dan Leopard Alligator King yang hebat hampir dipukuli sampai mati olehnya. Berbeda dengan gambar yang tampaknya tidak berbahaya dari sebelumnya, gambar seperti dewa pertempuran saat ini membuatnya tampak seperti individu yang sama sekali berbeda. Adik kecil Lindong, bravo. Jiang Lei menyimpan pedang itu di tangannya, saat dia menatap Lindong dengan agak aneh. Saat ini, dia tahu bahwa kekuatan yang terakhir bahkan melebihi kekuatannya. Sementara ia dengan sengit bertarung melawan Raja Buaya Macan Tutul sebelumnya, Lindong sudah dengan mudah mengirim Raja Buaya Macan Tutul lainnya dan menyebabkannya melarikan diri dalam ketakutan. Ini menunjukkan perbedaan di antara mereka berdua. Kata-kata tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih kami. Kali ini, Martial Eagle Dojo kami berutang kepada kamu. Di masa depan, kami pasti akan membayarnya. Petik 2. Menatap ekspresi serius Jiang Lei, Lindong hanya bisa tersenyum ketika dia mengangguk. Kecuali itu saat yang benar-benar kritis, Lindong tidak ingin mengungkapkan kekuatannya. Lagi pula, selalu lebih aman untuk membiarkan beberapa kartu truf tidak diketahui. Terima kasih. Aroma harum memasuki hidungnya. Lindong memiringkan kepalanya, saat dia melihat sosok yang cantik dan ramping, dan suara lembut Jiang Sui dengan lembut melayang ke telinganya. Lindong duduk di gerobak paling mewah di grup. Sehubungan dengan ekspresi terpesona dari anggota Eagle Martial Dojo, Lindong merasa sedikit tidak berdaya. Sejak dia menunjukkan kehebatannya tadi malam, tatapan orang-orang ini tidak lagi normal. Kakak, kamu tadi malam luar biasa. Di satu sisi, mata kecil Yinyin menatap Lindong dengan hormat. Sepertinya bintang-bintang berkelip di matanya. Kamu telah mengulangi ini puluhan kali. Wajah Lindong berkedut saat dia memaksa tersenyum pada Yinyin kecil. Siapapun yang pernah mendengar kata-kata yang sama berulang kali, mungkin akan memakai ekspresi yang sama.
Yinyin, jangan ganggu istirahat kakak, sesosok ramping berjalan perlahan, saat tangan putihnya yang lili menepuk kepala Yinyin kecil. Yang terkandung dalam suaranya adalah jejak kemarahan main-main. Lindong mengangkat kepalanya. Saat ini, karena pertempuran intensif semalam, rambut panjang Jiang Sue acak-acakan dan ada beberapa bekas darah di beberapa bagian kulit putih saljunya yang terbuka. Meskipun demikian, dia tidak tampak mengerikan, melainkan, dia memberikan pesona yang unik. Lindong tahu bahwa wanita ini benar-benar peduli tentang dojo ini. Karena itu, setelah dia membantu mereka tadi malam, rasa dingin yang biasanya pada wajah cantik yang terakhir telah menghilang. Sebaliknya, ekspresi lembut menggantikannya. Sebagai seseorang yang tidak terlalu menonjolkan diri, meskipun wanita ini tidak seperti Ling Qingzu, yang kecantikannya dapat menjatuhkan kerajaan, dia memiliki pesona uniknya sendiri. Mereka berdua saling melirik sebentar, sebelum Jiang Sue dengan cepat menarik pandangannya. Sebuah blus samar muncul di wajahnya yang cantik, sebelum dia segera menundukkan kepalanya dan dengan ringan mundur 2 langkah. Haha, adik kecil Lindong, dalam setengah hari, kita akan meninggalkan hutan kabut. Di depan mereka, Jiang Lei menunggang kudanya, saat dia bergerak ke arah gerobak dan menyapa Lindong sambil tersenyum. Setelah dia menyaksikan kekuatan Lindong tadi malam, sikapnya terhadap yang terakhir telah berubah. Meskipun Lindong merasa tak berdaya, di provinsi Desolate besar ini, kekuatan memerintah tertinggi. Jika bukan karena fakta bahwa dia terlalu muda, Jiang Lei mungkin akan memanggil Lindong sebagai senior. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong dengan lembut menghela nafas lega. Lagi pula, dia tidak ingin menghabiskan waktu lagi di tempat yang ditinggalkan dewa ini. Adik kecil Lindong, kamu datang ke provinsi Great Desolate karena tablet kuno Wastelens kuno. Seolah-olah dia tiba-tiba mengingat sesuatu, Jiang Lei tiba-tiba bertanya. Tablet kuno Great Wastelens, apa itu? Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong terkejut ketika dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, ketika mereka mendengar balasan Lindong, bukan hanya Jiang Lei terkejut, tetapi bahkan Jiang Sue, Wu Zhen dan yang lainnya juga sedikit terkejut ketika mereka menatap yang pertama. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa dia sebenarnya belum pernah mendengar tentang tablet kuno Wastelens kuno. Uhuk-uhuk, batuk. Aku hanya pergi keluar untuk melatih. Merasa tidak nyaman di bawah tatapan mereka, dia mengeluarkan tawa hampa, Kakak Jiang, bisakah kamu memberitahuku apa sebenarnya tablet kuno Wastelens kuno ini? Haha, tablet kuno Wastelens kuno adalah hal yang paling terkenal di provinsi Great Desolate. Dikatakan sebagai peninggalan sekte kuno. Tablet kuno Great Wastelens telah ada jauh sebelum provinsi Great Desolate. Bahkan, provinsi ini sebenarnya dinamai setelah itu. Petik 2. Pada saat itu, kekuatan sekte kuno benar-benar mengerikan. Bahkan, mereka langsung membuka ruang yang sangat luas di dalam tablet kuno. Tidak hanya ada banyak peninggalan di dalam, kekuatan Yuan di dalam juga beberapa kali lebih kuat daripada di luar. Jika seseorang berlatih di sana selama 1 hari, itu akan sama efektifnya dengan pelatihan selama 10 hari di luar. Petik 2. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di Great Wastelens Ancient Tablet. Aku telah mendengar bahwa orang-orang telah memperoleh seni bela diri tingkat manifestasi dan seni rahasia di dalam. Bahkan, Earthreasures Soul peringkat bumi telah muncul sebelumnya. Petik 2. Seni bela diri tingkat manifestasi, peringkat bumi jiwa harta karun. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong langsung dipindahkan. Seni bela diri dibagi menjadi 3 kategori, namun, di atas seni bela diri kategori atas, bahkan ada seni bela diri yang lebih kuat disebut sebagai seni bela diri tingkat manifestasi. Jenis seni bela diri ini memiliki kekuatan untuk membakar lautan dan membelah gunung. Jika seseorang bisa mendapatkannya, akan mungkin bagi seseorang untuk menantang mereka yang berada di atas tingkat kultivasi seseorang. Petik 2. Sehubungan dengan Soul Treasures, biasanya mereka terbagi dalam peringkat rendah, menengah dan tinggi. Namun, di atas Soul Treasures peringkat tinggi, bahkan ada yang lebih kuat. Itu adalah Treasures jiwa-jiwa peringkat bumi dan jiwa-jiwa surga yang terkenal. Tentu saja, Soul Treasures dalam 2 kategori ini sebagian besar memiliki semangat. Kekuatan mereka luar biasa, dan bahkan tanpa kendali siapapun, mereka dapat menunjukkan kekuatan yang luar biasa.
Di seluruh dinasti Yan besar, beberapa faksi kuat mungkin memiliki harta karun jiwa tingkat bumi, namun, sehubungan dengan harta karun jiwa tingkat surga, mungkin tidak ada faksi yang memiliki salah satu dari mereka. Manifestasi tingkat seni bela diri dan Earth Rank Soul Treasures. Hal-hal ini praktis tidak mungkin untuk didengar, atau bahkan kurang dilihat di Provinsi Tiandu. Bahkan, barang-barang ini mungkin hanya akan muncul di provinsi paling kacau dan luas dinasti Yan, Provinsi Desolate besar. Jika salah satu dari item ini muncul, itu akan menyebabkan pertempuran yang mencengangkan. Jika apa yang disebut Great Wastelands Ancient Tablet ini benar-benar sangat berharga, beberapa faksi besar mungkin akan mengambilnya. Sebuah kilatan melintas di mata Lin Dong saat dia bertanya dengan agak ingin tahu. Haha, itu tepatnya karena tablet kuno Wastelands kuno ini sangat berharga, sehingga tidak ada faksi yang berani mengklaimnya untuk penggunaan mereka sendiri. Bahkan faksi kerajaan dinasti Yan tidak berani, Jiang Lei terkekeh. Meskipun begitu, beberapa faksi telah mencoba sebelumnya. Namun, mereka semua gagal pada akhirnya. Beberapa yang lebih malang menderita kerugian besar, sementara yang lain bahkan pingsan. Lin Dong terkejut, namun, dia tidak meragukan kata-kata ini. Lagi pula, alasan mengapa tidak ada faksi yang mengklaimnya untuk penggunaan mereka sendiri, adalah karena mereka tidak cukup kuat untuk menangkis faksi lain. Lebih jauh lagi, ada segel yang sangat kuat pada tablet kuno Wastelands kuno. Bahkan setelah ribuan tahun, itu tetap sangat luar biasa. Bahkan seorang praktisi tahap nirvana tidak dapat menghancurkannya. Petik 2. Segel yang bahkan praktisi panggung nirvana tidak dapat menghancurkan, Lin Dong tertegun. Dia telah menyaksikan secara langsung betapa mengerikannya seorang praktisi panggung nirvana. Bahkan bayangan belaka telah dengan mudah memanipulasi Ling Qingzu seperti boneka. Bagaimana mungkin orang yang begitu kuat masih tidak bisa menghancurkan segel Great Wastelands Ancient Tablet? Tablet kuno Wastelands hebat ini, apa sebenarnya itu? Kedengarannya sangat ajaib. Hehe, bagaimanapun, setiap 3 tahun, akan ada periode waktu ketika Great Wastelands Ancient Tablet Seal berada pada titik terlemahnya. Itu adalah kesempatan terbaik untuk masuk dan berburu harta karun. Karena itu, setiap kali periode ini mendekat, individu elit yang tak terhitung jumlahnya akan berbondong-bondong ke Provinsi Great Desolate. Bahkan, individu-individu elit ini tidak hanya berasal dari dinasti Yan besar, tetapi juga dari kerajaan tetangga. Banyak dari mereka akan bergabung untuk menguji keberuntungan mereka dan melihat apakah mereka dapat memperoleh harta. Masih ada sekitar 5 bulan sebelum segel tablet kuno Wastelands kuno mencapai titik terlemahnya. Selama periode waktu ini, ada peningkatan jumlah orang yang berbondong-bondong menuju Provinsi Great Desolate. Ini adalah alasan mengapa aku bertanya apakah kamu datang ke sini untuk tablet kuno Great Wastelands. Jiang Lei menjelaskan. 5 bulan. Lin Dong menggosok dagunya. Jauh di dalam hatinya, dia agak tertarik dengan tablet kuno Great Wastelands ini. Alasan mengapa dia memberanikan diri kali ini adalah untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi, jika dia cukup beruntung untuk menemukan sesuatu di dalam tablet kuno Great Wastelands, akan jauh lebih mudah baginya untuk mengejar Lin Langtian. Petik 2. Selanjutnya, aku ingin tahu apakah tablet kuno Wastelands Agung ini terhubung ke simbol ancestral. Kilatan melintas di mata Lin Dong. Provinsi Desolate besar adalah provinsi terbesar di dinasti Yan besar. Oleh karena itu, tidak ada prestasi berarti untuk menemukan simbol leluhur. Itu bisa dihubungkan. Karena tablet kuno Wastelands kuno ini ditinggalkan oleh sekte kuno, mungkin terkait dengan simbol ancestral. Dahulu kala, orang-orang itu memiliki pemahaman yang cukup baik tentang simbol ancestral. Oleh karena itu, bahkan jika kamu tidak dapat menemukan simbol ancestral, kamu harus mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengannya. Di dalam pikiran Lin Dong, suara Little Marten tiba-tiba muncul. Lin Dong diam-diam mengangguk. Karena ini adalah kasusnya, itu bermanfaat untuk melakukan perjalanan ke tablet kuno Great Wastelands. Tentu saja, masih ada 5 bulan lagi, karenanya, dia tidak perlu terburu-buru. Haha, Kakak Jiang, di Provinsi Great Desolate ini, apakah ada faksi yang harus aku perhatikan? Aku baru saja tiba di sini untuk pertama kalinya dan akan lebih baik bagi aku untuk berhati-hati. Lin Dong tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Berdasarkan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak memiliki masalah.
Di dalam provinsi Great Desolate, ada faksi yang tak terhitung jumlahnya, seperti bulu di punggung sapi. Namun, ada 3 faksi utama yang harus kamu perhatikan. Jiang Lei terdiam sesaat, sebelum dia menjawab. 3 faksi utama ini adalah Sekte Wayang Sadis, Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri. Cult Puppet mengerikan, Sekte Iblis Besar, Aliansi Marsial, Lindong bergumam pada dirinya sendiri, saat ia melakukan 3 nama ini ke memori. The Cult mengerikan boneka adalah yang paling misterius. Seperti namanya, mereka mahir memanipulasi simbol puppets. Murid-murid terbaik mereka semua membawa boneka simbol bersama mereka kemanapun mereka pergi dan kekuatan mereka benar-benar hebat. Di masa lalu, ada sekte yang menantang mereka, yang akhirnya dibantai oleh banyak boneka simbol. Bahkan 2 praktisi tahap manifestasi elit mereka langsung ditangkap dan diubah menjadi boneka simbol. Orang-orang itu benar-benar menakutkan. Boneka simbol. Ketika dia mendengar ini, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Lindong saat dia mengingat simbol boneka di dalam tas Qiankunnya. Sekte Iblis Besar, orang-orang itu berspesialisasi dalam temperamen tubuh mereka dan mereka semua bahkan lebih biadab daripada binatang iblis. Ketika kamu bertarung melawan mereka, begitu mereka mendekati kamu kemungkinan besar akan mati. Saat ia berbicara, Jiang Lei tiba-tiba melirik lengan Lindong. Jelas, dia ingat bahwa Lindong berhasil menerbangkan aligator Leopard King yang terkenal dengan 1 pukulan tadi malam. Segera, dia dengan lembut bergumam, monster kecil. Sehubungan dengan aliansi marsial, mereka adalah aliansi yang dibentuk oleh beberapa dojo bela diri. Yang memimpin mereka adalah dojo marsial surgawi. Bahkan, kekuatannya juga sangat menakutkan. Dibandingkan dengan 2 faksi sebelumnya, Martial Alliance adalah yang terbesar. Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya. Provinsi Great Desolate benar-benar luar biasa dibandingkan dengan Provinsi Tiandu. Bahkan, 3 faksi utama di sini mungkin bisa cocok dengan 4 klan besar dinasti Yan besar. Di Provinsi Great Desolate, ada beberapa faksi yang mempertahankan sikap rendah hati. Meskipun mereka tidak mengungkapkan kekuatan mereka, beberapa dari mereka sangat kuat. Bahkan 3 faksi utama tidak berani menyinggung mereka dengan mudah. Air di sini benar-benar mengalir deras. Ular dan naga membanjiri daerah ini, jika kamu ingin berkeliling, kamu harus berhati-hati. Jiang Lei diam-diam menghela nafas. Lindong tertawa kecil ketika dia menganggukkan kepalanya. Sebelum dia berbicara, di kota elang besar, elang marsial dojo harus dianggap sebagai faksi top. Setelah obrolan santai, Lindong sudah tahu bahwa markas Eagle Martial Dojo terletak di dalam Great Eagle City, yang berada di dekat hutan kabut. Ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresi wajah Jiang Lei berubah sedikit tidak wajar, sebelum dia dengan lembut mendesah, di masa lalu, kurasa. Ketika dia melihat situasi ini, Lindong buru-buru mengubah topik pembicaraan. Ketika mereka berbicara dan tertawa, beberapa jam kemudian, mereka akhirnya menyadari bahwa kabut di sekitar mereka, akhirnya menjadi lebih ringan. Ketika dia mendeteksi perubahan ini, Lindong diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya dia akhirnya meninggalkan hutan kabut ini. Ketika sinar matahari yang hangat menerobos kabut dan menaburkan di tubuh mereka, anggota Eagle Martial Dojo yang lelah langsung mengeluarkan sorakan keras. Ini bukan pertama kalinya mereka berkelana ke hutan kabut, namun, itu adalah perjalanan mereka yang paling berbahaya. Jika bukan karena bantuan Lindong, seluruh kru mereka kemungkinan akan bertemu pembuatnya di hutan terkutuk. Lindong berdiri di atas kereta sambil menikmati sensasi hangat dari sinar matahari yang menyinari tubuhnya. Senyum muncul di wajahnya saat dia menatap cakrawala. Dia akhirnya tiba di provinsi kehancuran besar. Adik kecil Lindong, bagaimana kalau kamu mengikuti kami ke Great Eagle City? Ini adalah pertama kalinya kamu di sini, oleh karena itu, yang terbaik bagi kamu untuk tinggal di Great Eagle City untuk sementara waktu dan memahami geografi dan distribusi daya di Provinsi Great Desolate. Jiang Lei jelas senang meninggalkan hutan-hutan, karena ia tersenyum dan menoleh untuk berbicara dengan Lindong. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong terdiam sejenak, sebelum dia mengangguk. Apa yang dikatakan Jiang Lei masuk akal. Karena ini adalah pertama kalinya Lindong di sini, tidak bijaksana baginya untuk berlari secara acak tanpa membiasakan dirinya terlebih dahulu.
Daripada melakukan itu, akan lebih baik baginya untuk mengikuti mereka ke Great Eagle City terlebih dahulu dan mempersiapkan diri. Setelah melihat Lindong mengangguk, Jiang Lei jelas bersemangat. Setelah mereka beristirahat sebentar, mereka akhirnya memulai kembali perjalanan mereka. Iring-iringan yang syarat muatan menjarah menuju Great Eagle City. Menurut Jiang Lei, Great Eagle City terletak di wilayah timur laut Provinsi Great Desolate. Meskipun sedikit di dekat perbatasan, ini tidak mempengaruhi semangat kota Great Eagle. Faktanya, berdasarkan nada Jiang Lei, Lindong dapat merasakan bahwa kota ini dapat menyamai bahkan kota Tiandu dari Provinsi Tiandu. Ketika konvoi mereka mencapai Great Eagle City, sudah hampir malam hari. Lindong berdiri di atas gerobak sambil menatap matahari terbenam di bawah kontur kota besar, ekspresi kagum melintas di matanya. Ukuran kota ini jelas jauh lebih besar dari kota Yan. Provinsi Great Desolate memang legendaris. Bahkan sebuah kota di dekat perbatasannya sangat mengagumkan. Di Great Eagle City ini, Eagle Martial Dojo harus dianggap sebagai faksi yang hebat. Saat dia menatap kota yang mendekat, pikiran ini mengalir di benak Lindong. Meskipun ada kurang dari 100 orang di sini, dia bisa mengatakan bahwa mereka semua bekerja sangat baik bersama. Selain itu, mereka memiliki banyak pengalaman pertempuran juga. Terbukti, anggota Eagle Martial Dojo adalah pejuang yang cukup kuat. Karena mereka memiliki kekuatan seperti itu, meskipun ini adalah Provinsi Great Desolate, status Eagle Martial Dojo di Great Eagle City seharusnya cukup terhormat. Di bawah tatapan Lindong, konvoi perlahan memasuki Great Eagle City. Berdasarkan bagaimana orang banyak menyambut Jiang Lei dengan hormat, Lindong tahu bahwa tebakannya sebelumnya benar. Ketika konvoi mereka memasuki kota, mereka melakukan perjalanan di sepanjang jalan lebar selama beberapa menit, sebelum dojo seni bela diri yang sangat luas dan besar muncul di depan mata Lindong. Tuan dojo sudah kembali. Ada beberapa penjaga yang ditempatkan di pintu masuk dojo. Ketika mereka melihat konvoi, mereka segera berseru kegirangan. Lindong mulai merasakan seluruh dojo menjadi panas, ketika segerombolan kepala hitam menyembur keluar dari dojo, menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Dibandingkan dengan Raging Blade Dojo di kota Qingyang, Eagle Martial Dojo memang beberapa kali lebih kuat. Ketika berita tentang kembalinya Jiang Lei menyebar, beberapa individu yang tampak seperti manajer segera muncul. Dojo Master, kamu sudah kembali. Para anggota dojo seni bela diri yang tampaknya tingkat tinggi segera menyambut kelompok begitu mereka melihat Jiang Lei, karena mereka agak cemas berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum di wajah Jiang Lei meredup. Segera, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan mereka untuk tutup mulut. Memiringkan kepalanya, dia berbicara kepada Jiang Sue, bawa adik kecil Lindong untuk beristirahat. Atur kamar terbaik. Petik 2. Ayah. Jiang Sue agak pintar dan segera mendeteksi perubahan ekspresi Jiang Lei, saat dia tanpa sadar bertanya dengan lembut. Pergi saja. Jiang Lei tersenyum, saat dia mendesaknya. Oke. Ketika dia melihat pemandangan ini, Jiang Sue hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu, matanya yang indah berbalik ke arah Lindong, Tuan Muda Lindong, tolong ikuti aku. Setelah dia berbicara, dia segera berbalik dan berjalan menuju tempat suci dojo seni bela diri. Lindong melirik Jiang Lei, tidak mengatakan yang lain saat ia melanjutkan untuk mengikuti di belakang Jiang Sue. Siapa anak itu? Kakak senior sebenarnya sangat sopan terhadapnya. Iya, ini adalah pertama kalinya kakak perempuan senior bersikap ramah terhadap orang luar. Anggota dojo seni bela diri di dekatnya jelas terkejut ketika mereka melihat sikap lembut Jiang Sue terhadap Lindong. Sedikit kecemburuan mewarnai suara mereka. Sepertinya Jiang Sue memegang status yang cukup tinggi di hati mereka. Aku tampaknya telah menarik kemarahan orang banyak, saat ia mengikuti Jiang Sue ke dojo seni bela diri yang luas, Lindong tertawa. Ketika dia mendengar kata-katanya, Jiang Sue menutup mulutnya saat dia tersenyum. Dia tampak anggun namun memikat. Namun, Lindong bisa tahu bahwa ada jejak kekhawatiran yang tersembunyi di antara alisnya. Status Eagle Martial Dojo di Great Eagle City harusnya cukup tinggi. Masalah apa yang bisa ditemui? Lindong tiba-tiba bertanya. Sehubungan dengan pertanyaan Lindong, Jiang Sue menggigit bibir merahnya dan ragu-ragu sejenak, sebelum dia akhirnya berkata, di masa lalu, Eagle Martial Dojo adalah faksi terkuat di Great Eagle City.
Namun, dalam setengah tahun terakhir, seorang dojo asing yang dikenal sebagai Bloody Vulture Dojo tiba di sini. Orang-orang itu sangat mencolok dan memiliki beberapa konflik dengan Eagle Martial Dojo kami. Namun, mereka benar-benar kuat. Dalam semua konflik kami sebelumnya, Eagle Martial Dojo kami tidak berhasil menang. Secara alami, ini membantu meningkatkan ego mereka, dan ini akan merusak reputasi Eagle Martial Dojo kami dalam jangka panjang juga. Petik 2. Oh, Lindong akhirnya menyadari mengapa ekspresi wajah Jiang Lei berubah sedikit tidak wajar ketika topik ini diangkat. Tuan Muda Lindong, kami telah tiba di ruang tamu. Tolong istirahat untuk hari ini. Besok, aku akan membawa kamu ke kota dan membeli peta provinsi Great Desolate dan barang-barang lainnya yang kamu butuhkan. Langkah Jiang Sue dengan lembut berhenti, di depan matanya yang indah menatap Lindong saat dia berkata, "Panggil saja aku Lindong." Tuan Muda, mendengarnya begitu mengerikan. Lindong tertawa. Ketika dia mendengar kata-katanya, senyum tipis muncul di bibir Jiang Sue, sebelum dia segera menganggukkan kepalanya dan berkata, "Balikkan pagi-pagi untuk beristirahat." Setelah dia berbicara, dia berbalik untuk pergi. Auranya yang indah dan elegan menyebabkan Lindong sedikit bingung. Kembali ketika mereka berbicara di hutan, dia tidak pernah menyadari bahwa wanita yang dingin dan keras kepala ini benar-benar memiliki sisi yang lembut. "Biarkan aku istirahat dulu." Menggelengkan kepalanya, Lindong mendorong pintu dan memasuki ruangan. Sehubungan dengan masalah yang melanda Eagle Martial Dojo, tergantung pada situasinya, dan karena dia diurus oleh mereka, dia akan membantu mereka jika perlu. Bagaimanapun, dia saat ini sendirian, dan beberapa ribu mil jauhnya dari Lin Family. Karenanya, tidak ada yang bisa mengancamnya melalui keluarganya. Selanjutnya, jika dia bertemu lawan yang lebih kuat, dia selalu bisa melarikan diri terlebih dahulu, dan kembali untuk membalas dendam setelah dia menjadi lebih kuat. Sehubungan dengan masalah ini, Lindong sangat jelas tentang hal itu dan tidak malu sama sekali. Hari berikutnya, Jiang Sue sudah menunggunya di luar kamarnya. Lindong secara alami tidak ingin menyia-nyiakan waktu kecantikan ini, karena dia buru-buru menyiapkan dirinya dan berjalan keluar pintu. Sementara mereka bersiap untuk melakukan perjalanan ke kota, mereka bertemu Yinyin kecil. Karena gadis kecil itu jelas bosan, dia mengajak dirinya. Jiang Sue jelas tidak bisa menolak pesona adik perempuannya, dan mengizinkannya untuk mengikuti setelah beberapa permohonan. Bersama dengan Little Flame, yang berada dalam pelukan Little Yinyin, mereka bertiga meninggalkan dojo bela diri dan pergi ke pasar di kota. Di tempat-tempat semacam ini, tidak hanya orang bisa membeli semua jenis barang, tetapi semua jenis intel juga bisa diperoleh. Secara alami, seseorang perlu memiliki pil pure yuan yang cukup. Kali ini, Lindong tidak membutuhkan banyak item, dan hanya membutuhkan beberapa peta terperinci dari provinsi Great Desolate. Lagi pula, dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu di Great Eagle City. Oleh karena itu, ia harus menggunakan waktu ini untuk segera membiasakan diri dengan geografi dan distribusi kekuatan berbagai faksi untuk menghindari tersandung ke dalam bahaya. Setelah berkeliaran di kota untuk sementara waktu, Lindong berhasil membeli semua barang yang dia butuhkan, dan tidak berencana untuk berlama-lama. Adapun barang-barang lain seperti pil eliksir, Soul Treasures, dia tidak bisa diganggu dengan mereka dan secara alami tidak berencana menghabiskan uang untuk itu. Meskipun saat ini dia bisa dianggap sangat kaya setelah memeras uang dengan kejam dari keluarga Di dan Liu. Ketika mereka melihat bahwa Lindong telah membeli semua yang dia butuhkan, Jiang Sue, yang memimpin, dengan lembut tersenyum dan mulai membawa Lindong kembali. Namun, saat mereka bertiga keluar dari pasar, Lindong menemukan bahwa langkah kakinya tiba-tiba melambat. Segera, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat selusin pria mendekati mereka dari jarak dekat ke depan mereka. Di bagian depan saku dada mereka ada lencana dojo bela diri. Menjahit lencana itu adalah burung pemakan darah merah darah. Bloody Vulture Martial Dojo. Ketika dia melihat ini, mata Lindong sedikit menyipit. Hehe, ternyata itu Sue R. Kebetulan sekali, target kelompok ini jelas adalah Jiang Sue, karenanya, mereka berjalan langsung ke arahnya. Di tengah-tengah kelompok itu seorang lelaki memegangi kipas kertas. Dia terlihat berusia sekitar 25 tahun, dan wajahnya tampak agak feminin,
sementara senyum terpampang di wajahnya, yang menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman. Meninggalkan. Mata indah Jiang Sui dengan dingin menatap pria itu, sebelum dia memiringkan kepalanya dan dengan lembut berbicara kepada Lindong. Sudah lama tidak bertemu Sue, tidakkah kamu akan menyapa aku? Pria itu tertawa kecil, ketika matanya berkonsentrasi pada Sue. Sebuah cahaya yang tak tersamar berkedip dalam di matanya. Seorang bawahan yang berdiri di sampingnya juga tersenyum, dan menghalangi jalan Jiang Sui. Luo San, tersesat. Ketika dia melihat situasi ini, wajah cantik Jiang Sui menjadi sangat beku ketika suaranya yang sedingin es berteriak. Sue, kamu tidak boleh berbicara denganku dengan cara seperti itu. Oh, kamu harus tahu Bloody Vulture Martial Dojo kami telah mengeluarkan tantangan kepada Eagle Martial Dojo kamu. Ayahmu akan bertarung sampai mati dengan ayahku di arena seni bela diri. Petik 2. Selanjutnya, biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Setengah bulan yang lalu, ayah aku telah membuat terobosan ke tahap form creation yang canggih. Luo San dengan lembut melambaikan kipas kertas di tangannya, saat ia berkata dengan lembut. Tahap pembuatan formulir lanjutan. Ketika dia mendengar kata-kata ini, wajah cantik Jiang Sui segera menjadi pucat. Jika apa yang dia katakan itu benar, peluang ayahnya untuk menang praktis nol. Haha, Sue, kamu harusnya tahu perasaanku terhadapmu. Jika kamu memilih untuk mengikuti aku, mungkin Eagle Martial Dojo kamu masih bisa bertahan. Luo San menatap sosok cantik dan menggoda Jiang Sui. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya dia sedang menatap domba yang terpojok miskin dengan tatapan penuh gairah dan kelaparan. Dalam mimpimu, Jiang Sui sangat marah sehingga tubuhnya bergetar, dan dia mengertakkan giginya. Haha, kamu akan datang kepadaku. Luo San tertawa dengan sikap acuh tak acuh. Matanya menoleh untuk melihat Lindong, yang diam membisu, sebelum dia dengan lembut terkekeh, jangan membawa omong kosong semacam ini di masa depan. Aku tidak menyukainya. Oh, membawa Yinyin kecil baik-baik saja. Sementara dia berbicara, Luo San mengulurkan telapak tangannya, dan mengusap kepala kecil Yinyin, sementara kilatan M3 Sum sebenarnya berkilauan di matanya. Orang jahat. Yinyin kecil berjuang dengan sekuat tenaga untuk menjauhkan tangan Luo San, sebelum dia langsung menggigitnya. Kamu. Setelah digigit Yinyin kecil, ekspresi Luo San menjadi gelap. Dengan sentakan tangannya, kekuatan mengalir keluar dan langsung meniup Yinyin kecil itu. Brak! Tubuh Yinyin kecil terbang mundur. Sama seperti ekspresi wajah Jiang Sui berubah secara drastis, sebuah tangan muncul di belakang Yinyin kecil dan menstabilkan tubuhnya. Kamu tampak sedikit terampil. Ketika dia melihat identitas orang yang telah campur tangan, Luo San mengeluarkan tawa aneh saat dia berkata. Sementara itu, selusin bawahan di sekitarnya tertawa juga. Lindong melirik Luo San. Tanpa mengatakan apa-apa, dia menyimpan barang-barang di tangannya ke dalam tas Qiankunnya, sebelum perlahan-lahan berjalan melewati Jiang Sui, meninggalkan suara acuh tak acuh. Tutupi mata kecil Yinyin.